Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahan Aditya. Di sini saya akan membacakan artikel opini yang sudah saya buat. Saya membuat sebuah artikel opini yang berjudul Macet Kopo Bandung Bukan Takdir. Pertama, belakangan ini kota Bandung kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena kondisi lalu lintasnya yang sangat padat, tetapi juga kondisi di kawasan Kopo yang semakin rumit. Setelah viral di media sosial, sampai ada tagar Kopokor yang memperlihatkan antrian kendaraan nyaris tidak bergerak. Kawasan ini juga kini dihadapkan pada persoalan lain, yaitu banjir akibat curah hujan yang tinggi yang memperparah situasi. Jalan yang sudah padat jadi semakin sulit untuk dilalui, yang memperlihatkan bahwa persoalan di Kopo bukan sekedar macet biasa, tetapi sederet masalah yang terus berulang. Hal menarik di sini bukan macetnya, tetapi cara orang meresponnya. Alih-alih marah dengan kemacetan, justru masyarakat seperti menormalisasi dan menjadikan ini sebagai hiburan. Kemacetan dijadikan konten, bahkan bagian dari aktivitas sehari-hari. Di sini, kemacetan seperti tidak lagi dipandang sebagai masalah yang dianggap wajar. Padahal, jalan raya adalah cerminan kehidupan kota. Ketika jalan macet, yang terganggu bukan hanya mobilitas, tetapi juga produktivitas masyarakat sekitar. Waktu yang habis di jalan berarti kurangnya waktu bekerja, beristirahat, bahkan berinteraksi sosial. Banyak orang yang menghabiskan waktu berjam-jam di perjalanan, datang ke tempat kerja dalam kondisi lelah, lalu menghadapi situasi yang sama saat pulang. Lambat laun, kondisi seperti ini akan terus berdampak pada efisiensi kerja dan juga kesejahteraan masyarakat. Kemacetan di Kopo sendiri bukan terjadi secara tiba-tiba. Kawasan ini sudah dari lama menjadi jalur penghubung antara kota Bandung dengan wilayah sekitarnya. Hal tersebut berbarengan dengan bertumbuhnya penduduk dan ekspansi wilayah kota ke wilayah pinggiran. Satu ruas jalan ini harus menanggung beban jalan yang semakin meningkat, pemukiman yang bertambah, dan juga aktivitas ekonomi yang berkembang, tetapi hingga kini kapasitas jalan tidak berubah secara signifikan. Nah, jika kita tarik ke belakang, dilihat dalam perspektif sejarah, kemacetan yang terjadi sekarang bukan merupakan fenomena yang relatif baru. Pada masa kolonial, mobilitas tidak semuanya bergantung pada jalan raya, tetapi juga ditopang oleh jaringan transportasi rel atau kereta api. Salah satunya adalah jalur kereta api Bandung-Ciwidey yang digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan seperti teh dan kopi dari wilayah selatan menuju pusat kota. Keberadaan jalur kereta api ini menunjukkan bahwa sejak awal sistem transportasi dirancang untuk membagi beban mobilitas secara efisien. Distribusi barang tidak hanya bertumpu pada kendaraan jalan raya seperti truk, tetapi juga menggunakan kereta api sebagai alat transportasi, dan dengan sistem seperti ini, sebenarnya dapat lebih mengendalikan penggunaan jalan raya, tidak seperti sekarang. Pada Orde Baru, terjadi perubahan. Ketika pembangunan infrastruktur lebih berfokus pada pembangunan jalan raya, jaringan jalan diperluas, penggunaan jalan bermotor, kendaraan bermotor meningkat, dan truk menjadi transportasi utama untuk mengangkut barang dari hasil perkebunan. Di sisi lain, transportasi kereta api, terutama jalur cabang seperti Bandung-Ciwidey, perlahan mulai ditinggalkan dan akhirnya dinonaktifkan, meskipun ada faktor lain penonaktifannya. Peralihan mode transportasi ini memberikan pengaruh besar dalam penggunaan jalan raya. Sistem transportasi yang sebelumnya terintegrasi dengan transportasi lain, seperti kereta, kini hanya bertumpu pada satu moda, yaitu transportasi jalan raya. Volume distribusi barang dan mobilitas sosial menumpuk pada satu jalur yang sama. Penggunaan jalan raya semakin drastis dan tidak hanya oleh kendaraan pribadi, tetapi juga oleh kendaraan logistik yang terus bertambah. Meskipun demikian, kemacetan yang terjadi tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada kebijakan masa lalu. Adanya faktor lain seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, kurangnya perencanaan tata kota juga menjadi pengaruh besar dalam permasalahan ini. Kebijakan pada masa Orde Baru lebih masuk untuk dipahami sebagai awal perubahan yang tidak dibarengi dengan penggunaan moda transportasi alternatif di masa kedepannya. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa kemacetan bukan sekadar akibat banyaknya kendaraan,
melainkan hasil dari berbagai kebijakan yang tidak saling terintegrasi. Infrastruktur yang sudah ada ditinggalkan, sementara kebutuhan mobilitas semakin tinggi tanpa ada perencanaan yang sebanding. Lalu, siapa yang bertanggung jawab? Dalam permasalahan Kota Bandung, tanggung jawab utama berada pada pemerintahan Kota Bandung, khususnya wali kota dan dinas perhubungan. Dengan koordinasi pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kementerian PUPR, masyarakat di sini adalah pengguna sekaligus pembayar pajak, bukan pihak yang seharusnya memikul beban solusi. Jika kemacetan terus terjadi, maka yang bermasalah bukan hanya jumlah kendaraan, tetapi juga arah kebijakan pemerintah. Penanganan yang bersifat reaktif dengan menunggu viral baru bertindak justru menunjukkan bahwa lemahnya perencanaan jangka panjang. Beberapa solusi yang sudah ada sebenarnya sudah lama dibicarakan, seperti pembangunan flyover, underpass, dan penguatan transportasi massal, hingga reaktivasi jalur kereta api seperti Bandung Ciwidey. Pada akhirnya, viralnya jalur Kopo bukan inti persoalan. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat melihat kemacetan. Apakah kemacetan akan terus dianggap wajar, atau menjadi alasan untuk perubahan? Pada akhirnya, di Kopo sudah menjadi hal biasa, seharusnya tidak diterima begitu saja. Justru ketika kondisi seperti ini terus berulang, menandakan adanya permasalahan yang tidak benar-benar diselesaikan. Persoalan tidak lagi sekedar kemacetan di jalan raya, melainkan kegagalan pemerintah dalam mengelola dan mengantisipasi persoalan transportasi. Tanpa langkah yang serius dan terencana, kondisi seperti di Kopo hanya akan terus berulang, bahkan berpotensi untuk menjadi semakin buruk. Mungkin sekian pembacaan artikel opini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.